Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat petang, dan selamat malam bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Udinus, terutama untuk mahasiswa yang saya ampu di kelas aplikasi komputer bisnis. Ini adalah video kedua, ya, video bagian kedua. Setelah sebelumnya, di video pertama saya menjelaskan tentang fungsi finansial, yaitu nilai waktu uang. Di bagian kedua ini saya akan melanjutkan ya fungsi finansial dengan template table yang mirip dengan fungsi nilai waktu uang, tetapi di sini kita fokusnya itu adalah fungsi finansial untuk pembayaran atau yang disebut sebagai payment ya. Jadi di yang pertama itu bahwa kita cenderung untuk mencari fungsi nilai waktu uang, future value dan present value. Sementara kita di sini itu belum tahu belum tahu tentang bagaimana mencari variabel yang lainnya seperti PMT, rate dan NPR. Nah, sebenarnya di sini kenapa saya bagi menjadi dua bagian video ini? Karena untuk payment itu sendiri ya, itu bisa dibagi lagi menjadi dua tipe payment. Nanti kan akan melihat yang namanya PPMT atau yang disebut sebagai angsuran pokok. Terus kemudian kalian akan melihat juga yang namanya IPMT atau yang disebut juga sebagai interest payment alias pembayaran bunga. Ya, ini saya spesialkan video kedua ini untuk PMT, IPMT dan PPMT. Sementara nanti rate dan NPR akan saya bahas secara sekilas saja, ya, karena dari segi kepentingan di sini itu cukup penting, karena ini ada kaitannya dengan semester 4 nanti, yaitu setahun kemudian, ya. Oke, jadi fungsi PMT itu digunakan untuk menghitung nilai setiap kali pembayaran angsuran dengan bunga efektif selama periode waktu tertentu, ya. Dengan kata lain, PMT itu mencari besarnya angsuran pokok tetap dari peminjaman sejumlah uang atau angsuran lainnya dengan suku bunga dan jangka periode yang telah ditentukan. Ya, secara gampangnya, ini deskripsi kan. Tapi secara gampang intinya begini. Kalau misalnya kita ngutang ke bank, paling gampang bank ya, ngutang ke bank atau lembaga pembiayaan, lembaga pinjaman gitu. Kalau sekarang juga ada yang namanya fintech ya, pinjaman online. Nah, kadang-kadang gini ya, eh, yang membedakan orang yang tahu ilmu ngutang dengan orang yang nggak tahu ilmu utang, ya itu di sini. Orang sebelum ngutang itu harusnya dia bisa ngitung PMT, PPMT, IPMT. Ya, kalau nggak sesuai hitungannya baru protes ke bank, ke lembaga pembiayaan atau mungkin pinjol, ya pinjaman online itu. Ya, jadi materi ini bukan hanya untuk kalian tahu, untuk jadi tugas kalian, bukan. Materi ini di kehidupan nyata lebih ke arah kalian ya itu bisa melindungi diri kalian sendiri sebelum kalian tergiur dengan pinjaman-pinjaman online apapun, mulai dari konvensional maupun fintech, ya. Dan sekaligus supaya kalian tahu gimana sih cara mereka ngitung, ya. Mungkin kalian belum pernah mengalami, tapi kalau ada orang tua atau mungkin tetangga orang tua atau mungkin Pak De Bude, paman, bibi ya, yang kok katanya kok kejebak sama ngutang, utang tuh riba gini-gini. Lah masalahnya adalah waktu tanda tangan ketentuan tuh dibaca apa enggak? Ya, nah seperti itu. Ya, jadi silakan kalian belajar ini sambil berpikir bahwa kelak kalian jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dengan orang-orang awam tersebut. Ya, ini yang akan membedakan kalian lulusan orang ekonomi dengan lulusan orang yang tidak ekonomi. Itu ya. Jadi ini materi ini cukup signifikan, penting banget buat kalian, membedakan kalian dengan lulusan lainnya. Tuh, ya. Oke, jadi kita lihat PMT itu rumusnya masih seperti yang lain ya, future value, present value.
tinggal diputer-puter aja. Cuma bedanya untuk PMT ya, itu rate dibutuhkan, NPR dibutuhkan, present value dibutuhkan. Ya, future value ini apakah optional apa enggak? Kalau di sini kan tidak ada tanda kurung ya, maka harus. Walaupun ya dalam banyak sekali persoalan, permasalahan, terkadang future value ini nol. Ya, karena apa? Ya kan harapan kita di masa depan lunas kan? Nah itu. Ya, jadi meskipun ini wajib, tapi sebenarnya kita tahu bahwa nanti ini jawabannya itu pasti nol, pasti. Karena harapannya kita lunas gitu loh. Ya, tipe juga masih sama ya, jangan lupa 0 dan 1. 0 jika pembayaran pada akhir periode atau soalnya tidak menyebutkan. Kalau soal tidak menyebutkan maka tipenya 0 gitu ya. Jadi 0 jika kalau ada kata-kata pembayaran pada akhir periode atau bahkan tidak disebutkan sama sekali. Akhir periode atau awal periode. Kalau misalnya jelas-jelas di soal itu diomongin bahwa pembayaran atau angsuran itu dilakukan setiap awal periode, maka diisinya adalah 1. Nah, sebelum saya scroll ke bawah, saya mau sampaikan dulu ya, bahwa apa yang ada di modul dengan apa yang ada di penjelasan saya di Microsoft Excel saya nantinya ya, itu mungkin akan sedikit banyak yang berbeda. Ya, berbeda di sini bukan berarti modulnya salah, enggak. Ya, tetapi saya merasa bahwa modul di sini itu masih kurang gampang dicerna, ya, bahasanya. Sementara saya sendiri punya semacam metode penjelasan saya sendiri, ya. Nah, perkara nanti kalian mudengnya yang mana, entah kalian ternyata lebih mudeng kalau baca di modul, ya, atau mungkin mudeng dengan penjelasan saya, silakan, ya. Lagi pula ini adalah rekaman video, bisa kalian putar-putar terus, begitu, ya. Oke, langsung aja contohnya ya, biar langsung mudeng tuh contohnya. Misalnya, Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tetap 5% per tahun yang akan diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa besar atau angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya? Nah, jadi gini, penjelasan yang berbeda di antara modul dengan punya saya adalah kalau di modul ini ya cenderung memasukkan angkanya apa adanya, terus diproses di akhir. Ya, sementara saya nanti berbeda. Tapi coba kita lihat dulu ya. Di modul penjelasannya seperti ini. Karena PMT-nya untuk hitungan per bulan, ya, inilah yang ini kan ada kata-kata berapa besar angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan. Berarti kan dimensi waktunya kan bulan. Berarti semuanya harus dalam bulan. Sementara suku bunganya masih dalam dimensi waktu tahun, ya, dan lama angsurannya juga masih dalam tahun. Di sini sudah ditranslate jadi 36 bulan. Ya. Maka ketika dimasukkan ke dalam tabel, rate-nya masih 5%, NPR-nya 3 tahun, nilai pinjaman 20 juta. Tahu kan ya konteksnya nilai pinjaman? Nilai pinjaman itu kan 20 juta rupiah ini dilakukan kapan? Dilakukan pada saat ini apa dilakukan di masa depan? Kan kalau di ini kan normalnya ya, kita kan bisa melihat konteksnya di sini adalah 20 juta itu adalah sesuatu yang masuk ke kantong kita pada saat ini. Oleh karena itu, nilai pinjaman ini sebenarnya adalah present value. 20 jutanya positif. Ya, karena meskipun itu ngutang atau mungkin itu adalah bentuk bantuan, ya, yang mengakibatkan kita harus balas budi, tetap secara prinsip itu adalah uang masuk. Maka plus harusnya. Gitu. Ya. Nah, terus ini kalau kita lihat ya, saya zoom dulu. Kalau kita lihat di sini, metode pengerjaannya adalah masukkan semua angka apa adanya, terus diproses di dalam penulisan rumus. Jadi angka 599.000 sekian ini, ya, itu dapatnya dari equal PMT, kurung buka, D9. D9 itu apa? Rate kan, berarti 5% dibagi 12. Tetapi dia modul ini melakukannya di dalam rumus itu sendiri, yaitu pada saat mengerjakan rumus. Terus kemudian kalau ditanya, NPR-nya berapa? Yaitu 3 tahun. 3 tahun dikali 12 bulan, jadi 36 bulan. Terus kemudian present value-nya 20 juta.
Nah, modul ini langsung kurung tutup enter. Karena apa? Ya, pertama, future value-nya 0, karena diharapkan lunas kelak di masa depan. Ya, semua orang pengennya lunas kan? Ya, gitu loh ya. Terus kemudian tipenya, karena tidak disebutkan secara spesifik, kan disebutnya 0 juga. Sementara 0 itu sendiri juga bisa di-skip. Ya, mudeng ya seperti ini ya. Oke, nah ini adalah penjelasan versi modul. Ya, coba kalian bandingkan penjelasan yang ada di modul dengan penjelasan versi saya. Ya, jawabannya nanti sama kok, santai aja ya. Oke, jadi nih opsi yang saya lakukan adalah kita melakukan penyesuaian data sebelum menulis formula akhirnya. Sementara yang ada di penjelasan modulnya adalah kita melakukan penyesuaian saat sedang menulis formula akhirnya. Oke, oke ya. Coba kita lihat lagi. Rate-nya tadi berapa? Suku bunga tetap 5% per tahun. Ya, 5% tapi kita langsung aja di sini. 5% bagi 12. Ya, seperti ini. Ini, nah kalau dibulatkan dua angka belakang koma, ada ya, bukan 0% tapi 0,42% harusnya. Ini juga bisa kok dibeginiin. Ya, tuh. Terus jumlah periode tadi berapa? 3 tahun. 3 tahun dikali 12 sama dengan 36 bulan. Ya, langsung aja di sini tulisnya 3 dikali 12. 36 bulan. Per bulan. Terus ini jadinya bulan. Ya, nilai pinjaman 20 juta tadi. Tipe angsuran ya, karena tidak disebutkan maka kita mengasumsikan ini 0. Ya. Oke, kita hitung coba. PMT, kurung buka, rate. Nah, rate-nya kan sudah dalam bentuk bulan. Nah, kalau sudah dalam bentuk bulan, ya nggak usah kita apa-apain lagi. Titik koma. NPR, jumlah periode, yaitu 36 bulan. Ya, sudah dalam bentuk bulan. Oke, titik koma. PV, yaitu nilai pinjaman si Edi tadi, 20 juta. Titik koma. Future value, harapannya kan sudah tidak ada lagi kan tanggungannya, utangnya, ya di skip ya. Tipe 0 atau bisa pencet sel ini. Jadi ya si Edi itu setiap bulannya harus keluar uang 599.417,94 rupiah per bulan ya sampai dengan 36 kali supaya dia dikatakan bebas utang. Nah, kalau kalian lihat kan ada keanehan ya. Keanehan yang dipertanyakan oleh banyak orang. Ya, tapi mungkin kalian tidak mempertanyakannya karena kalian belum merasakan susahnya jadi orang dewasa. Ya, begini. Coba deh. Ini angka ini kalau dikalikan dengan 36 bulan sama dengan 20 juta? Tidak. Berapa ini? 21.579.045. Artinya sama saja bahwa kalian kalau misalnya ngutangnya seperti ini ya, misalnya ke bank gitu ya, itu sebenarnya kalian membayar 1,5 jutaan sekian sebagai bunganya. Ya, seperti itu. Nah, tapi orang awam taunya adalah bahwa loh, aku kan harusnya lunasnya 20 juta. Kenapa aku harus bayar 1,5? Lah itu kan bunga. Ya. Jadi paham di sini ya. Paham di sini ya. Oke. Ya. Tuh. Nanti di bawahnya nanti akan saya tunjukkan ya sebuah tabel bahwa ketika kalian membayar cicilan tiap bulannya, sebenarnya kalian tuh tidak membayar angsurannya, tetapi angsuran pokok plus bunga. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya yaitu IPMT dan PPMT. Ya, PPMT itu period of payment, sementara IPMT itu adalah interest payment. Caranya seperti apa? Coba kita lihat ya. Kita lanjutkan dulu yang PMT-nya ya, dengan contoh kedua. Misalnya, ini sama ya, Yami membeli sebuah HP Samsung seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Yami membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Ya ini kan nggak dispesifikkan ya, apakah ini dalam tahun atau bulan. Ya karena di sini sebelumnya hanya ada tahun dan tahun,
Berarti anggap aja kita dimensinya adalah tahun, ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang rate tadi berapa? 10% per tahun, ya. Saya sederhanakan aja. Periode adalah 3 tahun. Terus nilai pinjamannya berapa? 5 juta. Tapi nilai pinjamannya dalam bentuk HP ya. Tidak apa-apa. Terus tipe angsuran tidak disebutkan ya, berarti 0. Oke, kita cari PMT-nya. PMT rate 10%, kemudian NPR 3 tahun, PV-nya 5 juta, tipenya future value-nya skip ya karena anggap aja lunas. Terus tipenya 0. 2.010.574 per tahun. Berarti itu sama aja kalian ya pinjem uang dapat HP seharga 5 juta, 3 tahun selama 3 tahun kemudian kalian keluar uang 6 juta. Ya. Jadi kalau kalian pikir kalian bisa membeli HP dengan harga 5 juta dengan cara ngutang, jangan salah, sebenarnya kamu beli HP tersebut 6 juta. Itu ya, jadi ada pembayaran bunga sebesar 1.031.000. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Fungsi finansial PPMT dan IPMT ya. PMT adalah mencari nilai angsuran tetap atau anuitas tadi ya. Nah, dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas itu terbagi jadi dua, yaitu PPMT dan IPMT. Ya. Memiliki keterkaitan dengan rumus Excel PMT. Ya, tentu saja, karena PPMT dan IPMT nanti kalau dijumlah, itu hasilnya pasti PMT. Tuh, ya. Nah, rumusnya ini ya, PPMT rumusnya adalah kurung buka rate per NPR kemudian minus PV ya, minus PV. Future value-nya opsional, tapi kita tahu ya, 0 ya. Terus kemudian tipenya tergantung ya, 0 atau 1. IPMT juga sama ya. Nah, cuma di sini yang harus kalian perhatikan, di sini ada kata-kata N per, di sini ada kata per. Ya. Nah, kita lihat apa sih bedanya N per dengan per. Jadi gini, N per itu adalah jumlah periode pembayaran total, intinya begitu. Jadi misalnya kalau dalam kontrak, kamu pinjam 10 juta ke bank, terus bank ngomong, oke, waktu melunasi adalah 5 tahun. Nah, 5 tahun itu adalah NPR. Sementara per ya, per itu sifatnya itu subjektif, artinya dari sudut pandang kita. Dalam artian, wah, aku sekarang ada di bulan keempat. Kalau di bulan keempat, berarti aku saja itu bayar angsuran pokoknya itu berapa dan angsuran bunganya berapa. Seperti itu. Ya, nanti kalian akan mudeng dalam contoh penghitungannya. Sementara yang lain sama aja, ya. Itu. Coba kita lihat. Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga tetap 5% per tahun yang akan diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa besarnya angsuran pokok dan bunga IPMT pada bulan keempat? Nih, kata kuncinya ini. Hati-hati. Ya. 20 juta itu apa? Kan dipinjam saat ini. Kita dapat uang 20 juta saat ini. Berarti apa? PV. Ya. Terus kemudian bunga tetap. Ya namanya bunga tetap. Berarti ini rate. Ya. Terus diangsur selama 3 tahun. Nah, 3 tahun ini per atau NPR? Jawabannya yang benar apa? NPR. Ya, NPR. Sementara bulan keempat alias angka 4 ini itu adalah pernya. Begitu. Ya. Nah, di sini simulasinya itu menggunakan tabel ini. Ya, tabel template seperti itu sudah merupakan contoh bagus untuk melakukan simulasi. Ya. Jadi rate-nya misalnya ya, rate-nya misalnya 5% per tahun. Tetapi di sini ya, pertanyaannya kan dalam dimensi waktu bulan kan. Ya berarti di sini 5% dibagi 12. Oke, ini ya. Terus kemudian yang ditanyakan periode keberapa? Yaitu bulan ke-4 ya. 4.
bulan, terus ini kemudian bulan keempat. Terus kemudian jumlah periodenya adalah 3 tahun alias 36 bulan. 3 dikali 12 bulan. Nilai pinjaman tadi berapa? 20 juta. Oke, kita hitung aja. PPMT, kurung buka. Rate-nya ini, ya, terus kemudian per-nya ini, terus kemudian NPR-nya ini, terus kemudian present value-nya ini, ya. Tetapi ya, tadi katanya disuruh begini kan, minus kan? Oke, kita nurut aja walaupun masalah minus dan plus itu sebenarnya tergantung konteks kalian tuh lagi ngapain, ya. Gitu. Saya lebih enak seperti ini aja, ya. Untuk sekarang ini, ya, untuk sekarang ini. Future value diharapkan lunas kan? Ya udah lewati aja. Tipenya berapa? Ya, di sini ada nggak kata-katanya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kata-katanya, berarti anggap aja tipenya adalah 0. Jadi, ini adalah pada bulan keempat. Atau nggak usah, ini aja ya, kan udah tahu ya, bulan keempat. Jadi pada bulan keempat, sebenarnya kita ya atau si Edi ini ya itu membayar angsuran pokoknya itu Rp522.562,58. Sementara bunga yang dia bayar atau IPMT itu gini. Ya, masukkan dulu semua rumusnya. 76.855 atau kalau biar gampang begini aja ya. Nah, biar kalian ngerti nek koma itu ribuan ya, sementara titik itu adalah koma kalau misalnya settingan Excel kalian begitu. Jika keduanya dijumlahkan, PPMT tambah IPMT itu sebenarnya sama dengan PMT. Ya, di sini kata-katanya adalah 599.417,94 atau saya ya. Sekarang coba bandingkan kalau misalnya saya memakai rumus PMT langsung. Kira-kira sama nggak? Coba. Rate, kemudian NPR, terus kemudian PV-nya berapa? Future value-nya lewati, ya, harapannya lunas, tipenya 0. Sama ya? Oke. Nah, uniknya di sini adalah IPMT dan PPMT itu sebenarnya mengizinkan kita untuk melakukan yang namanya track record atau mempersiapkan anggaran rumah tangga biasanya. Ya, kalian belum berkeluarga tapi ingat-ingat aja dulu caranya seperti ini. Ya. Jadi gini, ini kan bulan keempat ya. Coba ini karena rumus ini dan ini kan sebenarnya kan merupakan hasil dari pengambilan sel di sini. Artinya, kalau ada angka dalam sel yang berubah, maka semua hitungan juga akan berubah. Ya, coba diperhatikan. Kalau misalnya saya ya pengen tahu, jadi pada bulan pertama aku harus bayar berapa dong? Coba ya, saya ubah bulan pertama, terus kemudian saya tekan enter. Perhatikan IPMT dan PPMT-nya ini. Berubah kan? Tapi apakah meskipun ini berubah, apakah ininya berubah? Tidak. Ya, ajaib ya, seperti magic ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah ini adalah bagian yang sering jadi fokus orang awam. Sementara ini adalah bagian yang seharusnya dijadikan fokus orang ekonomi. Nih, dua ini ya. Coba saya ganti. Bulan kedua berganti. Bulan ketiga berganti. Bulan keempat berganti. Bulan kelima berganti. Nah, pertanyaannya, kenapa kok orang awam cenderung fokus sini sementara kita harusnya fokusnya ke sini, jangan ke sininya doang. Ya, karena gini, ya ini saya ajarkan tabel pembuktian, ya tabel pembuktian yang sebenarnya kalian akan belajar ini setahun lagi, semester 4 nanti. Ya, untuk yang baru-baru berarti semester 4,
Kalau mungkin ada yang ngulang, ya, ada yang ngulang aplikasi komputer bisnis ini, sementara dia dari semester 4, kalau sampai kalian nggak tahu tabel ini, berarti keterlaluan. Ya, ini bahkan materi sebelum UTS nih. Ya, oke, nih kita lihat ya. Jadi kalau di nanti semester 4, ini namanya tabel pembuktian. Ya, tabel jadwal, schedule, sekaligus tabel pembuktian. Kalau misalnya kalian mau gontok-gontokan sama bank atau mungkin sama lembaga leasing terkait dengan transparansi, ya transparansi sebenarnya tuh kalau aku ngutang tuh bayar gue ngendi kayak gitu, ya ini tabel transparansi namanya. Oke, ya jadi gini, biasanya tabelnya dimulai di tahun 0. Tahun 0 di mana semuanya ya pada saat itu kan kita baru melakukan yang namanya pinjaman kan. Nah, pada saat melakukan pinjaman, masa kita langsung bayar utang? Kan enggak, ya kan? Kita menikmati fakta bahwa kita tuh punya utang, ya. Jadi 20 juta. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya, pembayaran angsuran, kemudian pembayaran pokok angsuran, pembayaran bunga angsuran. Ya. Ya, berarti kan ini kan PMT. Ini kan PPMT, ya. Ini IPMT. Oke ya, coba kita hitung. PMT, kurung buka. Ya, kita pakai ini aja ya, pakai contoh ini aja. Rate-nya ini, terus kemudian NPR-nya ini, kemudian present value-nya ini, ya, future value-nya 0, atau skip aja bisa, tipenya 0. Oke, ya. Terus ini ya, kalau untuk ini ya nanti semester 4 kalian diajari supaya karena ini nanti kepentingannya untuk melakukan proyeksi laporan keuangan, maka meskipun sifatnya uang keluar dari dompet kita, kita tetap harus menegatifkannya ya. Nanti kalian mudeng kok nanti kok setahun kemudian. Karena beda peruntukan. Yang ini untuk peruntukan pribadi, yang ini untuk peruntukan bikin laporan keuangan ya. Nanti ya kan pasti mudeng. Untuk saat ini saya nggak terlalu minus dan plusnya dulu kalau kalian sedang mengerjakan ini ya. Terus kemudian pembayaran pokok angsuran berarti PPMT ya. Rate-nya berapa? Ini. Kemudian periodenya berapa? Lah, di sini ya kalau kita lihat ini tabel kan sampai ke bulan 36. Sementara kalian sudah pernah diajari kan kalau pengen kerjaannya beres cepat ya harus copy paste. Copy pastenya tapi menggunakan sistem. Oke, copy paste menggunakan sistem. Ya, kira-kira apa? Sistem apa yang bisa membuat kalian copy paste dengan cepat? Yaitu fill ahead. Ya, fill ahead berarti mengandalkan bila mana kita harus mengunci alamat atau kita membebaskan alamat. Ya, coba di sini ya kita lihat tabel ini itu kan sudah menjadi tabel referensi. Berarti apapun yang diambil dari sini, maka itu harusnya dikunci. Ya. Lah padahal ya, kalau misalnya kita mau copy paste ke bawah begitu, yang berganti apa? Yang berganti kan pairnya kan, periodenya. Nah, sementara di sini ada di sini periodenya. Ya, berarti saya akan menganjurkan bahwa kalian kalau pakai tabel semacam kayak gini, kalian pairnya ngambilnya bukan di tabel referensi, tapi di sini. Ya, itu. Terus kemudian NPAR. NPAR-nya adalah ini 36 bulan. PV-nya 20 juta. Future value skip 0. Kemudian tipenya 0. Oh ya, kebanyakan, sorry ya. Oh iya, lagi-lagi saya lupa, ini minus ya. Terus kemudian IPMT. Sama ya, prinsipnya sama. PR-nya ambil yang di sini. Kemudian NPR-nya begini. Kemudian present value-nya minus ini ya. Terus kemudian future value-nya skip, tipenya 0. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 516.000 sekian, kalau ditambah dengan 83.000 sekian, hasilnya adalah 599.000 sekian. Ya. Terus tinggal kita copy paste ke bawah aja. Ya. Jangan lupa kita harus menentukan mana saja yang sel-sel yang bisa dikunci. Ya. Dari tabel referensi semua kan, ya berarti kan
dikunci pakai F4, ini juga dikunci pakai F4, ini juga dikunci. Terus yang PPMT, F11 kunci ya. C25 apakah dikunci? Ya enggak ya, karena nanti kan kita copy paste-nya kan ke bawah. Sementara per ini kan mengikuti angka yang ada di tabel ini, ya. Berarti ngapain dikunci? Kalau dikunci nanti malah salah, gitu. Karena tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita ubah-ubah BRT-nya harusnya kan angkanya kan berubah terus. Sementara kalau misalnya kita kunci ini, terus kemudian kita copy paste ke bawah, kan percuma. Lalu jumlahnya jadi sama, ya, gitu. Ini aja yang dikunci, npar pasti dikunci, ya, karena di sini, karena kita bereferensi. Kemudian PV, ini juga dikunci. Oke, terus ini juga sama ya, F11 rate-nya dikunci, pair-nya tidak dikunci, F13 npair dikunci, present value dikunci. Kita coba double klik. Nah, sama. Jadi memang berdasarkan konsepnya bahwa si Edi ini harus membayar tiap bulannya yaitu 599.000 sekian sampai tahun ke-36. Oke. Terus kemudian pembayaran pokok angsuran. Coba kita double klik. Nih. Dari 516.000 pada bulan kedua terus naik sampai bulan ke-6 yaitu 596.000. Ya. Jadi ciri khas orang bayar utang itu adalah pembayaran pokoknya itu pasti semakin naik. Ya, dengan kata lain, kalau misalnya PPMT tambah IPMT itu adalah PMT, maka kalau misalnya pembayaran pokok angsuran itu semakin naik, maka pembayaran bunganya semakin menurun. Ya. Coba dari 83.000 turun terus sampai 2.000. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Nilai sisa utang 20 juta di tahun 0. Tahun pertama kita sudah bayar. Menurut kalian, bagaimana cara bank atau lembaga pembiayaan itu mengurangkan nilai sisa utang kalian? Apakah ini dikurangi ini? Ataukah ini dikurangi ini? Ataukah ini dikurangi ini? Mana? Menurut kalian yang mana? Nah, gini, orang awam, ya, orang awam kecenderungan akan menjawab ya, bahwa dari tahun pertama sampai tahun ke-36 mereka itu membayar pinjamannya yaitu sebanyak angsuran yang mereka bayar. Jadi seperti ini. Begini, terus begini. Nah, coba kita ikuti logikanya orang awam tersebut. Ya, jadi kita drag ke bawah gini. Ya, tadi bisa double klik sih, tapi saya drag seperti ini supaya ada efek suspensi, ya, drama misteri. Nah, coba lihat nih. Oke, nilai sisa utangnya berkurang. Terus kemudian akhirnya minus. Artinya apa ini minus ini? Artinya pada titik bulan ke-33, orang biasa tidak protes. Loh, harusnya kan sudah lunas bayar, kok masih harus bayar? Ya, karena di sini berdasarkan konsep nilai waktu uang alias bank, ya, atau lembaga pembiayaan atau mungkin pinjaman online, ya. Kalau misalnya hitungannya seperti orang awam, mereka tuh rugi. Nah, kalau mereka rugi, ingat loh ya, bank itu ada dua loh ya, funding dan lending. Kalau bank itu salah hitung, terus menurut keinginannya lenders, pengutang, kalau bank rugi, berarti kan sama aja penabung juga akan rugi. Kenapa? Jangan-jangan nanti bunganya nggak dibayar, karena apa? Banknya bangkrut. Terus gunanya nabung di bank buat apa? Ya, nah harusnya seperti apa? Sistem ini ya itu mengandaikan bahwa yang kamu bayar itu adalah pokoknya.
Jadi kamu bayar 599.000. Yang diakui oleh bank itu 516.000 doang. 83 ribunya itu apa? 83 ribunya itu adalah profitnya bank. Di mana profitnya bank itu akan digunakan untuk ngasih bunga tabungan ke para pemilik tabungan, termasuk kalian. Kalian kalau punya tabungan, kalian sistemnya itu sebenarnya adalah kalian makan uang dari orang-orang yang ngutang. Utang buat apa? Beli rumah kek, beli mobil kek, atau buat usaha. Ya karena fungsi ekonomi sekarang itu adalah ekonomi yang ekspansif. Ya, printing uang terus-terusan, tetapi printing uangnya tersebut supaya sehat, ya, uangnya tersebut harus muter banyak sekali, ya, bukan banyak sekali, cepat sekali. Jadi ngeprint uang itu pasti karena ekspansif, ya. Dunia kita sudah berubah. Nanti karena semakin tua akan semakin mudeng. Kenapa rule-nya berubah? Ya, satu. Terus yang kedua, karena rule-nya berubah, uang bisa di-print terus menerus supaya sehat ekonominya, inflasinya dibilang sehat, ya, uang tersebut nggak boleh ngendon. Uang tersebut harus diputer, ya. Orang banyak nabung, artinya bank itu juga harus semakin cepat juga menyalurkan uang tersebut ke para lender. Supaya para penabung puas, maka dibikin sistem kayak gini. Itu, ya. Nah, kan ada efek sampingnya kan? Dalam artinya gini, kalau kalian merasa bahwa sistem seperti ini menurut hukum Islam adalah riba atau bagaimana, ya, saya nggak terlalu peduli masalah itu, ya, dan saya nggak terlalu tahu tentang masalah riba-ribaan. Kalau memang kalian nggak mau seperti ini, ya jangan nabung, jangan kebanyakan nabung, jangan bikin beban bank makin tinggi, makin banyak tekanan. Investasilah, gunakanlah uang itu buat bisnis, buat investasi. Itu, ya. Ujung-ujungnya kan kembali ke nilai waktu uang. Coba gini, kita lihat ya. Kalau misalnya saya pakai fungsi seperti ini, coba lihat. Kalau di copy paste, apa yang ada di bulan ke-36? 0 rupiah. Kondisi di mana kalian dianggap lunas utangnya. Ya. Jadi ini saya ini aja ya, saya tegaskan lagi. Nih, kalau kalian ngutang 20 juta kondisi tadi, ya, kalian itu sebenarnya bayar 21 juta kelak. Gitu. Ya. Sorry, sorry. Ini. Ya. Iya. Jadi yang dianggap oleh bank lunas ya, itu sebenarnya yang ini. Ya, bukan angsuran total yang kalian bayar, bukan, tapi hanya pembayaran pokok angsurannya saja. Sementara 1 jutaan sekiannya itu adalah profitnya bank. Saya pakai ya. Ini adalah 1 juta ke profit bank, 20 juta itu adalah yang memang kewajiban kalian. Nih, ya. Paham ya? Jadi ini materi ini sekaligus ngasih kalian gambaran tentang dunia nyata. Ya, kalau misalnya kalian berpendapat bahwa wah aku nggak mau ngutang, ya riba atau bagaimana, apapun alasannya terserah, ya, ya. Karena banyak sekali orang-orang Islam, ya, kenalan saya yang juga expert di bidang manajemen atau finansial, utang itu tergantung, ada utang baik, ada utang buruk. Utang buruk itu termasuk kalau kamu itu pengen ngutang tapi nggak tahu apa-apa, itu namanya buruk, utang buruk. Seperti judi, ya, utang itu bagaikan alat. Alat itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk tergantung orangnya, ya. Sekaligus saya kasih tahu ya, ini masalahnya saya juga sudah melakukannya. Utang itu bisa bikin orang jadi kaya, literally. Orang berutang loh ya, bukan pakai utang. Orang berhutang itu bisa bikin jadi kaya. Tetapi orang yang nggak tahu cara berutang, itu pasti bangkrut. Ya, hitung-hitungannya memang susah. Nah, masalahnya banyak orang Indonesia itu nggak mau susah hitung-hitungan. Ya, bahkan konsentrasi keuangan aja dikit banget di Uvinus ini. Jadi, ya itu. Akhirnya masyarakat Indonesia taunya,
wah riba gini-gini ini. Padahal menurut saya, lah kamu nggak baca kontrak kok, lah kamu nggak tahu seninya, ya. Dan masalahnya juga kalau di kampus, kalian hanya diajari, kebanyakan ya, kan hanya diajari hitungan aja, hitungan kayak gini-gini, gini, tapi nggak pernah dikasih tahu, hitungan ini buat apaan sih di dunia nyata. Ya, saya sekaligus ngasih tahu ini pada kalian, ini benar-benar materi yang sangat penting. Bahkan masing-masing 1 jam lebih saya jelaskan, part per part, bukan hanya sekedar masalah ngitungnya, bukan masalah Excel ya, enggak. Sejak dari semester 2 saya menekankan pada kalian, ini loh yang kalian hadapi dunia itu seperti ini. Kalian nggak akan menghadapi sekarang, enggak. Tapi nanti ketika kalian sudah ngerti beban jadi manusia dewasa itu seperti apa, entah terpaksa atau memang kesadaran sendiri, kan harus jadi dewasa. Dan dewasa itu menyakitkan, seperti ini menyakitkannya. Ya, tetapi menyakitkan bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Bagi orang yang tahu ilmunya, ini adalah berkah. Karena apa? Bagi saya adalah cuma 1 juta tok. Karena apa? Dengan uang 20 juta ini, aku memang harus bayar 1 jutaan sekian. Tetapi aku sudah menghasilkan 50 juta. Gak ada artinya kan jadi 1,5. Emang gak ada artinya. Gitu ya. Oke ya, jadi itu dari saya ya. Nanti untuk ini selanjutnya ya, untuk yang fungsi financial rate, kemudian fungsi financial NPR, itu saya yakin kalian bisa baca sendiri. Karena ini juga tinggal nol rumus aja kok, ya. Fungsinya tuh di sini adalah kan penasaran dalam artian, wah kalau aku kudu ngutang seperti ini, terus kemudian aku harus bayar sekian setiap bulan, selama berapa tahun atau berapa bulan, berarti sebenarnya bank ini tuh masang presentasi suku bunganya berapa? Apakah persis sama dengan yang di iklan atau gimana? Nah, kadang-kadang ini sering dipakai kalau misalnya kita tuh pengen tahu apakah suatu lembaga pinjaman atau bank itu uh, melakukan pemasaran atau marketing lendingnya itu dengan etis atau enggak, itu ya. Terus kemudian untuk masalah NPR ya ini terkait dengan lebih ke arah rasa penasaran kita sih sebenarnya sih dalam artian itu, oke jadi kalau misalnya ketentuannya kayak gini 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 berarti aku harus melakukan kontrak ini sampai berapa lama, nah gitu ya. Saya pikir ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Yang penting adalah PMT, IPMT, dan PPMT itu sangat krusial banget ya, sangat krusial banget. Baik, itu saja dari saya. Nanti silakan buka Google Classroom-nya. Saya akan memberikan tugas ya 2. Yang satu sudah saya beberkan di video 1 yang lalu. Video kedua ini saya juga akan tambahkan latihannya ya. Latihannya nggak susah-susah amat kok ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di pertemuan terakhir untuk menyelesaikan 4 halaman terakhir dari modul ini. Ya, saya tutup dulu. Terima kasih.